Tuhan kami memilih, ya, memilih untuk turun ke dunia ini, Bang. Ya, turun ke dunia ini berkenosis sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, Bang. Dan pada saat dia lahir ke dunia ini, dia melalui proses kelahiran untuk menggenapi nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15. Namanya disebut Yeshua HaMasyiah. Oke, Bang? Diambil dari namanya yang kudus, ya, Yod He Vav He Shua atau Yod He Vav He Yasa, yang berarti Yod He Vav He yang menyelamatkan. Gitu dia, Bang. Ya, jadi Tuhan kami bukan tidak ada 2 atau 3, enggak, satu-satunya. Ya. Jadi berkorbannya hanya untuk Bang, pembuktian gitu ya, Mas ya? No, bukan. Bukan untuk pembuktian. Ya. Jadi kalau saya yang jawab itu, saya lanjutkan. Itu Mekana. Yang kedua itu tentang penyaliban Yesus ya. Nah, ini juga edukasi buat teman-teman supaya kita tahu kenapa orang Farisi ahli Taurat itu marah ketika Pilatus memasang tulisan di atas kayu salib Tuhan Yesus yang bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi selama ini tulisan INRI itu di atas kepala Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani itu kalau disingkat adalah Yod He Vav He. Makanya orang Yahudi marah. Harusnya singkatan yang ditulis di atas kepala Tuhan Yesus itu ditulis Yod He Vav He. Ya. Enggak gini aja, enggak maksudnya gini. Bentar. Ini karena ini edukasi. Kenapa? Orang kan di sini bingung. Kenapa Yod He Vav He? Oke. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Ibrani, Yesus itu bahasa Ibraninya Yeshua dari Yod. Kemudian orang Nazaret Hanasarei He. Lalu Raja Hamelech ya, Yod He Va. Lalu yang terakhir orang Yahudi Ha Yehudim. Jadi Yod He Vav He. Makanya orang Farisi ahli Taurat marah karena kalau disingkat itu Yod He Vav He. Karena memang Tuhan Yesus itulah Yod He Vav He. Karena arti Yod He Vav He adalah lihat tangan, lihat paku yang memberikan kasih karunia keselamatan. Wow, haleluya, haleluya. Ya, terus gini, Mbak. Kan itu Yesus disalib ya. Dengan apa? Dengan tujuan untuk penyelamatan setiap umat gitu kan, atau untuk apa namanya? Penghapusan dosa ya. Nah, kalau misalkan bisa dibilang untuk penghapusan dosa, contoh tadi ya, ada yang naik juga kan, orangnya mungkin bisa dibilang keluar dari koridor apa umat Kristen gitu kan, dia melakukan dosa, melakukan apa saja gitu kan. Sedangkan di sini Yesus sudah disalib, otomatis semua dosa umat Kristiani apakah dihapuskan? Apakah semua umat Kristiani masuk surga dengan adanya penyaliban Yesus ini? Karena bisa dibilang kan Yesus juru selamat, baik yang berdosa ataupun tidak berdosa. Apakah umat Kristiani itu masuk surga? Umat Kristen, umat Kristen. Oke, saya jawab ya Bang ya. Sebenarnya pertanyaan Abang ini Bang, pertanyaan yang sudah ke 337 kali Bang. Ditanya. Boleh. Soalnya saya baru masuk orang sekarang Bang. Beragama yang sama, Islam seperti Abang. But it's okay. Sepanjang bertanya kami akan tetap hormati dan hargai, ya Bang. Jadi gini dia Bang, ya, bahwa Tuhan Yesus itu Bang adalah Tuhan yang mencintai manusia ciptaannya. Ya, jadi Tuhan kami itu bukan hanya Tuhan yang pintar berkata-kata, yang hanya memberikan hukumnya, tapi tidak mampu memberikan teladan dan bukti cintanya. Ya, jadi kalau Tuhan yang hanya berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kami Kristen tidak akan pernah mau menyembah Tuhan yang seperti itu Bang. Tapi tidak pernah membuktikan kuasanya dan tidak pernah terlihat bukti kuasanya. Ya Bang? Nah jadi Bang, barusan kan Abang bilang bukti kuasanya. Apakah dengan seseorang meninggal itu menjadi bukti kekuasaan Bang? Tergantung Bang. Ya. Jadi gini dia Bang. Kalau boleh misalnya saya bertanya kepada Abang. Oke, ini sudah mulai asik ya. Saya suka seperti ini. Oke. Jadi Bang Sandi,
menurut abang kan seorang Islam ya. Iya bang. Maaf ya, Dan soalnya abang saya pasti awam percaya. di Kristen bang. Sorry ya. Iya dong. Dan saya juga awam di Islam bang. Iya. Karena Jadi saya ini Kristen kan ini gitu bukan kan. bermaksud menjatuhkan bang ya. Cuman intinya Nggak apa-apa. pertanyaan-pertanyaan ini emang mungkin yang ada di benak saya jawabannya seperti apa gitu kan. Itu aja bang. Bukan Gitu bang bermaksud ya. menjatuhkan. Iya, gitu. Tadi saya jadi gagal fokus ya. Yang ditanyakan tadi apa? Padahal saya mau nanya tadi sama Bang Sen. Ya, tadi kan abang bilangnya gini, Cuman bahwa abang tidak sudah percaya disclaimer dengan di situ, nggak Tuhan jadi lah yang saya tanya. mengatakan, sembah saya dengan keagungan dengan apa? Dengan adanya bukti kematian itu kan justru jauh dari apa ya? Dari apa yang tadi abang bilang lah, intinya kayak gitu. Iya, jadi memang Tuhan kami mati bang. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Pada saat kita makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, kita memperingati kematian Tuhan. Itu firman Tuhan kami. Jadi kami memang mengakui Tuhan kami mati. Nah, makna kata mati di sini bang apa? Ya, nah makna kata mati itu adalah ya terpisahnya antara daging dengan rohnya. Ya, itulah makna kata mati. Roh tidak akan pernah mati bang. Ya. Nah, jadi bang, dan kenapa? Karena dia adalah Tuhan bang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada kematian itu. Setelah dia mati menyerahkan nyawanya untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat itu bang, dan menjadi korban pendamaian dan penebusan sesuai dalam kitab Imamat 17 bang. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga, menghancurkan ya. Oke, kepala jadi si sebelum iblis bangkit, ular itu. Sebentar jadi bang, sebentar. setelah mati supaya jangan bang, gagal sebelum paham. bangkit Sebentar. itu gimana? Apanya? Makanya Jadi kan sebentar, abang, kamu ya bentar dulu bang, bentar dulu. Jadi ini timbul pertanyaan lagi ya bang. Tadi kan abang gimana, mengatakan, abang mengakui bahwa Tuhan abang itu mati dalam arti ya, mati di badan gitu kan, bukan di ruh. Nah ya. setelah Tuhan mati dan gitu bang ya, yang abang tadi akui itu kan, terus dibangkitkan lagi. Nanti kan bangkit lagi bang. Sebelum Tuhan abang bangkit, lalu Tuhannya siapa gitu bang? Oke. Kalau misalkan nunggu itu bangkit ya. gitu. Iya. Pertanyaan yang bagus tuh, brother. Makanya ya, jadi makna mati ini adalah kematian daging, ya, di mana daging terpisah dengan rohnya. Ya, Tuhan Yesus itu turun ke alam maut, menghancurkan ya kuasa si iblis itu dan mengambil kunci kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, selama dia mati, dagingnya yang mati, bang, rohnya tetap omnipresent dan berkuasa. Makanya Tuhan Yesus kami juga menyebut dirinya utusan. Ya, supaya dimengerti, bukan berarti bahwa ada yang oknum lain yang mengutus, ada oknum lain yang diutus, bukan. Tetapi pada saat dagingnya berkenosis, berinkarne, sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, lahir di Bethlehem Efrata, ya, bukan berarti di sorga kosong. Enggak. Ya, bukan berarti tidak ada yang melingkupi semesta dan mengatur. Tetap rohnya yang maha kuasa dan omnipresent tetap melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Tetapi dagingnya ada di Bethlehem Efrata. Ya, Tuhan kami Tuhan yang maha kuasa, brother. Mungkin agak susah kamu pahami dengan iman seorang Islam. Soalnya barusan aja dengar kata-kata abang kan. Sebentar, Sandi. Saya belum jelaskan ya. Jadi makna kata mati. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan kami. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 18 jelas. Tidak ada yang berkuasa mengambilnya daripadaku. Tetapi aku memberikannya menurut kehendakku. Ya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah dahsyatnya Tuhan kami, bang. Jadi Tuhan kami menyerahkan dirinya. Ya. Meletakkan dirinya untuk sebagai korban pendamaian. Ya. Dan rela menjadi daging sebagai korban penebusan. Setelah itu, setelah menyelesaikannya, ya, dia bangkit dan kembali ke sorga, duduk di tahtanya, ya, kembali kepada kemuliaan dan kekuasaannya. Demikian, brother. Terus ya? gini bang, udah skip aja ya bang ya. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini. Sekarang saya mau tanya dulu satu. Sebentar, Sandi. Sandi, bentar dulu, brother. Terus itu mungkin tadi pertanyaanmu sudah ada 7 ya. Saya cuma mau tanya satu aja saja, Sandi. Saya mau tanya satu saja tentang agamamu. Ya, brother, saya cuma bertanya nih. Ya. Cuma bertanya. Kalau kamu bisa jawab, silahkan. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Saya cuma bertanya, ya.
Oke, kamu kan percaya bahwa Tuhanmu yaitu Allah itu adalah Maha Kuasa, betul? Iya Bang. Iya. Bolehkah kamu kasih tunjuk saya satu saja bukti kuasa atau mujizat atau perkara besar yang bisa dilakukan oleh Tuhanmu yang tidak mampu diklaim oleh Tuhan-Tuhan yang lain? Yang tidak mampu diklaim oleh Tuhan-Tuhan lain Bang. Iya. Sebetulnya gini Bang, itu pertanyaan mungkin jika jika disampaikan kepada semua umat muslim, mungkin umat muslim akan jawab simpel. Apa itu? Gitu kan. Apakah saat Abang bicara, Abang dapat melihat suara Abang? Itu pertama. Itu membuktikan bahwa emang Allah Subhanahu wa taala itu gitu kan Bang, punya kemampuan di luar daripada umat manusia. Salah satunya Allah bisa menciptakan Abang dengan segala kesempurnaannya. Contoh. Yang menciptakan saya bukan Allah Bang, izin. Yang menciptakan saya Yod-Heh-Vav-He Bang. Iya. Tuhan Yesus. Dengan menciptakan saya dengan kesempurnaannya. Gini Bang, saya dikasih telinga. Kalau misalkan secara logika kita cuma dikasih telinga, apa mungkin kita bisa mendengar? Enggak Bang. Intinya kita dikasih telinga justru dengan tujuannya gitu Bang. Kita dikasih mulut dengan tujuannya. Kita dikasih mata. Enggak, mujizatnya Bang, saya tanya perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan Abang yang tidak mampu diklaim oleh Tuhan yang lain Bang. Yang mungkin disaksikan oleh banyak orang. Oh, benar yang mengadakan ini adalah Allah SWT karena disaksikan oleh banyak orang. Gitu, kalau ya, itu sih Bang jujur, saya pun sebenarnya awam di Muslim karena saya bukan ustadz, saya bukan ini, cuman saya meyakini bahwa semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jadi imani saja ya Bang, iman gitulah ya. Gini Bang, adapun mujizat yang paling besar gitu kan, yang sampai saat ini masih ada gitu kan, itu adalah Al-Qur'an Bang. Contohnya Al-Qur'an itu bukan karangan manusia, bukan karangan Rasul, bukan karangan siapa-siapa, jelas itu firman Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini itu masih dibaca yang oleh ditanya kami, itu gitu, living kan, bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu kan bukti berwujud adanya wujud, kan? Tadi kamu menarasikan apakah perkataan kita bisa dilihat? Itu korelasinya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala apa? Karena walaupun memang perkataan gak bisa dilihat, tapi kan bisa didengar. Ada bukti kita mendengarkan suara kita. Lalu mana bukti bahwa kemahakuasaan Tuhanmu itu pernah ada gitu loh, disaksikan oleh orang banyak dan tidak bisa diklaim oleh siapapun. Ngerti gak kamu sih dalam arti pertanyaan itu? Pernahkah ada selain Nabi Muhammad Bang? Selain Nabi Muhammad, apakah ada orang yang pernah mendengar suara Allah Bang? Selain Nabi Muhammad? Apakah ada orang yang pernah mendengar suara Allah Abang? Pernah mendengar suara Tuhan Abang? Itu kan nggak mungkin. Itu hal yang Bang, banyak saksi-saksinya Bang. Enggak, banyak, setiap umat manusia yang mendengarkan suara Tuhan itu banyak. Tuhan Yesus itu Bang. Dengar dulu Bang. Setiap umat manusia mustahil melihat penciptanya. Bahkan Abang sendiri pun kami enggak Bang. Gitu. Kami enggak. Apa Abang pernah melihat Tuhan Abang? Tuhan Yesus kami sudah turun ke dunia ini Bang. Berarti Tuhan Abang adalah Yesus, gitu kan? Iya. Sedangkan Abang tadi bilang bahwa berubah menjadi daging. Tuhan Abang itu, itulah Yesus itu rohnya. Bang. Yeshua HaMashiach. Nah, kalau misalkan Abang bilang pernah melihat Tuhan Abang, justru Yesus adalah putra Maria. Berarti Abang menuhankan Yesus putra Maria, betul nggak? Karena kan ya wajar Abang berkata seperti itu kan. Iya, karena memang kan Abang cuman tahunya segitu. Bang, gini, Abang tidak tahu kenapa dia ada di dalam rahim Maria. Oleh karena kuasa Allah, kuasa Tuhan yang Maha Besar. Oh, itu iman Abang ya. Di iman Abang tidak ada orang yang pernah mendengar, melihat Allah Abang ya. Ada di dalam kitab. Enggak, sebentar dulu Bang Sandi supaya clear. Bentar dulu, jangan kemana-mana dulu. Sebentar dulu. Sebentar, brother. Tenang aja, tenang, sebentar. Abang tidak pernah melihat Tuhan Abang, tidak pernah mendengar Tuhan Abang, betul? Ya, betul. Iya kan? Betul. Tapi bagaimana Abang sangat meyakini bahwa Tuhan Abang ada? Sementara bukti kuasanya, saya katakan minta satu aja, Abang tidak bisa tunjukkan. Apalah bukti mujizatnya bahwa Tuhan Abang itu Maha Kuasa?
Tadi kan saya udah jelaskan Bang, itu keyakinan saya tercantum dalam salah satu kutipan Alkitab, kitab ya Bang, bukan Alkitab, kitab kalau bisa kitab. Wujudu hadihil mahlukati. Adanya setiap makhluk itu membuktikan bahwa Tuhan yang menciptakan. Itu Bang salah satu keyakinan di umat Muslim. Itu apa? Oke. Sedikitnya gitu Bang. Jujur kan saya Oke. tadi udah bilang ke Abang ya. Saya bukan Muslim yang Iya. taat, saya bukan ini, cuman jujur ada pertanyaan-pertanyaan mengenai umat Nggak apa-apa, Kristen. kita diskusi asik aja, brother. Nah, Jadi terus tadi Pak, gini dia, saya Bang udah Sandi. ditanya di Bang, saya udah jawab. Nah, lanjut sekarang ke pertanyaan yang tadi Bang. Gini kan, Yesus pada saat disalib Bang, apa itu ada keluar darah atau enggak Bang? Di darah, Bang, keluar darah. Darahnya Nah, dicurahkan. Kalau apa? Darahnya dicurahkan, Bang. Bahkan Darahnya lambungnya juga dicurahkan dicucuk, bertujuan bukan untuk hanya apa, darah, Bang? air juga keluar. Karena memang di dalam kitab Imamat 17, untuk mengadakan korban pendamaian dan penebusan, harus mencurahkan darah yang tidak bercacat celah. Ya. Makanya dia curahkan darahnya. Mhm. Ya, jadi dia menjadi layak ya menebus kita manusia. Ya, Nah, layak menebus kita manusia. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 jelas Kristus telah menebus kita ya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. ya. Nah, dia mau Bang, menanggungnya di atas kayu salib. Itulah cintanya Tuhan Yesus kami maaf itu. Bang, abang sendiri kan bilang yang barusan kan abang yang bilang ya, bukan saya. Terkutuklah orang yang disalibkan gitu Bang ya. Nah, Ya. lalu dengan Yesus disalib itu kesalahannya apa Bang? Sampai dengan perkataan terkutuk seperti itu Bang. Jujur kan saya awam. Ya, di dalam kitab Roma, Bang, dikatakan dia yang tidak mengenal dosa tapi telah dibuat menjadi dosa Oh, supaya gitu, Bang. ya, iya. Makanya dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 saya bacakan ya. Iya. Ya, Bang. Oh, udah mati handphone saya. Ya. Udah nggak Dia, apa-apa Bang, skip aja. ya. Nah, lalu tadi Dalam kan keluar Yesaya darah, 53 terus keluar apa ayat gitu, 4 Bang, dan sampai 5 keluar air. ya. Nah, lalu itu darah, air. Bentar, itu bentar darah Sandi. Tuhan atau Bentar. darah Yesus, Bang? Pertanyaanmu, bentar. Kami fokus Sandi, bukan hanya kepada Sandi, tapi kepada Ya. teman-teman di bawah juga yang mendengarkan ya. Iya, Bang. Tapi melalui pertanyaanmu ini nggak apa-apa. Makanya di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dikatakan, Bang, dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mhm. Ya. Iya, iya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ya, Jadi Bang. dia menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Makanya oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, Bang. Oke. Dan pencurahan darahnya, setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya, Bang, Mhm. tidak lagi menerima penghakiman akan dosa-dosanya. Iya. Ya, jadi makanya seorang Kristen yang punya Tuhan Yesus, Bang, untuk menuju surga tidak perlu harus transit di neraka lagi, Bang. Iya, iya. Enggak, mungkin berbeda dengan orang Abang. Kalau kami enggak lagi, Bang. Jadi bypass langsung ke surga. Oleh karena Tuhan Yesus itu, Bang. Iya. Dahsyat ya. Kalau satu lagi nggak apa-apa ya Bang ya. Maaf ya terlalu lama. Bang. Silakan Satu lagi tanya. nggak apa-apa boleh Bang. Kami kana. Satu Kami lagi nggak kana. apa-apa Mbak. Kita sama-sama tamu, Bang. Kita sama-sama tamu. Ya. Satu lagi boleh Mbak yang tadi belum. Yang mana ya? Kayaknya semua udah dijawab deh. Bukan. Tuhan Yesus kan disalib. Apakah umat Kristen yang melakukan dosa tetap masuk surga Mbak? Dengan Yesus disalib. Tidak ada dalam Alkitab Kristen itu melakukan dosa, karena Kristen itu artinya berkarakter Kristus. Lalu apakah Kalau- emang tidak ada batasan dosa ataupun sunnah di Kristen, tidak ada? Kalau orang yang melakukan keinginan daging yaitu dosa, firman Tuhan udah jelas di Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ya. 21 bahwa orang yang melakukan keinginan daging seperti perzinahan, pencurian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya, pokoknya segala kejahatan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Nah, bukti kita bahwa beriman kepada Tuhan Yesus
buktikan melalui perbuatanmu, menghasilkan buah-buah roh, yaitu di Galatia 5 ayat 22. Kita harus melakukan damai, sukacita, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Kristen sejati itu dia nggak hidup bebas dalam dosa, tapi dia hidup untuk Kristus, berkarakter Kristus. Gitu ya Bang ya. Terima kasih dan mengasihimu. Terima kasih, Bang. Oke. Ya. Iya, Bang Sandi, saya mau tanya satu, Bang. Ada Gimana, typingannya Saifuddin Akbar ini, Bang. Kayaknya dia Gimana? juga Islam. Bantai mereka Sandi katanya. Emang di agama Bang diajari bantai-bantai, Bang? Nggak ada, Bang. Si Saifuddin Akbar ini, Bang. Padahal kita diskusi asik ya kan, Bang? Nggak ada, Bang. Iya kan? Gini, Bang. Masa Gini, bantai mereka Sandi? saya umat bantai Muslim, mereka Bang. Sandi. Kan buat malu ya. Saya umat Muslim, saya Iya, Bang. sangat percaya dengan keyakinan saya, gitu kan. Keren, Bang, keren. intinya. Nah, Abang mungkin Kristen, mungkin Abang juga punya pikiran sama, gitu kan. Betul. Cuman di sini bukan bukan diskusi sih sebenarnya, karena emang awal mulanya saya pun ingin bertanya, gitu Bang. Jadi nggak ada diskusi sebenarnya. Jadi saya cuman bertanya, meminta jawaban dari Abang, gitu. Tapi karena emang udah dijawab sama Bapaknya sama Abangnya juga, ya udah. Iya. Thank you, Bang. Sukses Oke. selalu buat Abang. Iya. Oke, Jadi nggak terima ada itu, kasih ya, Bang Sandi. bantai-bantai God ya. bless you. Ya.